Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan bahagia. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang barisan aritmetika. Semoga nanti kalian dapat mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya awali dengan pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan adalah bilangan-bilangan yang diurutkan dengan pola dan aturan tertentu. Jadi ada polanya dan ada aturannya. Bilangan-bilangan yang membentuk barisan disebut suku. Suku itu contohnya seperti ini. Pada barisan 4, 5, 7, 10 ini adalah suku-suku. Ini suku, ini suku, ini suku. Nah, yang pertama muncul maka disebutnya adalah suku pertama atau suku ke-1. Kita tuliskan U1. U adalah suku, singkatan dari suku atau lambang dari suku. Suku satunya adalah 4. Kemudian suku kedua adalah U2. U2-nya adalah 5. Suku ketiga U3. Suku ketiganya adalah 7 dan seterusnya. Pada setiap barisan bilangan, maka dapat disimpulkan bilangan ke n memiliki suku yang ke n. Kita tuliskan dengan UN. Kita akan membahas dua jenis barisan bilangan, yaitu barisan aritmetika dan barisan geometri. Namun pada video kali ini yang akan saya bahas adalah barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan bilangan dengan pola penambahan bilangan tetap kepada satu suku untuk mendapatkan suku berikutnya. Saya contohkan seperti barisan aritmetika berikut ini. Di sini ada 1, 6, 11, 16, 21. Pada barisan ini dari 1 menuju ke 6, 6 menuju ke 11, 11 menuju ke 16 dan seterusnya selalu terjadi penambahan tetap bilangan 5 untuk mendapat bilangan yang berikutnya. Dari 1 menuju ke 6 ditambah 5, 6 ditambah 5 menjadi 11, 11 ditambah 5 menjadi 16 dan seterusnya. Pada barisan bilangan kedua ini 7, 5, 3, 1, negatif 1 di sini terjadi penurunan sehingga dapat kita katakan menuju ke suku berikutnya itu ditambah dengan bilangan negatif 2. Pada barisan berikutnya 2, 4, 6, 8 di sini terjadi penambahan bilangan yang tetap, yaitu bilangan 2. Contoh. Nah, di sini kan ada suku pertama yaitu 2. Lalu ini suku keduanya 0, suku ketiga 0, suku keempat 0. Suku kelima tiba-tiba ada bilangan 34 di sini. Lalu suku ke-6 ada bilangan 42 di sini. Pertanyaannya adalah tentukanlah bilangan penambah tetap barisan itu. Maka 34 ini nanti dikurangi dengan 2. 34 adalah suku yang kelima. Maka perhatikan penyajiannya berikut ini. Diperoleh dari 34 dikurangi dengan 2. 34 adalah suku yang kelima, 2 adalah suku yang ke-1. Maka di sini dituliskan 5 dikurangi 1 sama dengan 32/4 sama dengan 8. Atau kalau kita pilih yang ini 42 dikurangi 2, maka bawahnya menyesuaikan. Bawah 42 itu adalah suku yang ke-6, lalu suku yang pertamanya adalah bilangan 2, maka 42 dikurangi 2 sama dengan 40,
6 dikurangi 1 sama dengan 5, hasilnya sama yaitu 8. Lalu pertanyaan yang B adalah lengkapi barisan tersebut. Maka dapat mudah kita lengkapi. Suku pertama itu 2. Mengapa ini ketemu 10? 10 berasal dari penambahan tetapnya yaitu 8, maka 2 ditambah 8 10, 10 tambah 8 18, 18 tambah 8 26, 26 tambah 8 34, 34 tambah 8 sama dengan 42. Begitu. Kita masuk ke contoh kedua. Terdapat suatu barisan aritmetika. Suku pertamanya 2, lalu langsung ke suku ke-7 sama dengan 62. Yang ditanyakan adalah tentukan beda atau selisih setiap suku, lalu supaya menunjukkan barisan bilangan itu. Bagaimana menjawabnya? Beda ditentukan dari U7 dikurangi U1. Nah, tentunya langsung ini 7 dikurangi 1, lalu U7 nya kita isi dengan 62 dikurangi 2 sama dengan 60, per 6 sama dengan 10, sehingga selisihnya adalah atau beda adalah 10. Maka kita dapat dengan mudah menunjukkan barisan bilangan itu. Barisan bilangannya adalah 12 dari 10 tambah 2, kemudian 12 tambah 10 22, 22 tambah 10 sama dengan 32. Menentukan rumus suku ke N barisan aritmetika. Nah, ini diketahui suatu barisan aritmetika. Mengapa ini dinamakan aritmetika? Tadi karena penambahannya itu tetap. Dari 3 ke 5 ditambahkan dengan 2, tambahkan dengan 2, tambahkan dengan 2. Maka jika kita ditanya suku ke-6, ini sudah sampai suku ke-5, maka suku ke-6 nya adalah dari 11 ditambah 2, ketemunya 13. Suku ke-10 tentunya kita menambahkan 2 lagi sampai menuju suku 10. Nah, ini masih bisa terjangkau jika sukunya suku yang masih sedikit. Bagaimana kalau sudah sampai 100? Nah, untuk menjawab ini, untuk menjawab suku ke 100, kita dapat menggunakan rumus suku ke N barisan aritmetika. Untuk setiap barisan bilangan aritmetika dengan suku ke 1 sama dengan U1, beda sama dengan B, dan UN sama dengan suku ke N, maka dapat kita tentukan suku keberapapun dapat digunakan rumus UN sama dengan U1, dapat juga kita simpulkan dengan A kecil ditambah N dikurangi 1 kali beda. Untuk pertanyaan yang tadi, pertanyaan di atas, maka U100 dapat kita temukan 3 ditambah N-nya 100 dikurangi 1 lalu kalikan dengan 2. Sama dengannya 3 ditambah, dalam kurung kita kerjakan dulu, 100 dikurangi 1 sama dengan 99. 99 kita kalikan dulu dengan 2, kemudian hasilnya kita tambahkan dengan 3, ketemunya adalah 201. Nah, untuk contoh lain dapat saya contohkan. Diketahui barisan aritmetika memiliki beda sama dengan 7 dan U1 sama dengan A sama dengan 34. Ditanyakan tentukanlah suku ke-21. Penyelesaiannya kita tentukan dulu, diketahui B sama dengan 7, lalu A sama dengan 34. Ditanyakan suku ke-21. Bagaimana menjawabnya? Kita tulis dulu rumusnya. UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurangi 1 kali beda kali B. Lalu kita masukkan nilainya di sini. UN yang ditanyakan adalah U21,
kita masukkan nilai A 34, kita ganti A di sini dengan 34, ditambah dalam kurung N-nya adalah U ke 21, N-nya diganti 21, dikurangi 1, lalu B-nya diganti dengan 7. Kita hitung 34 ditambah 20 dari mana? Dari 21 dikurangi 1. Lalu 20 ini dikalikan dengan 7. Sama dengan kita kalikan dulu ini 20 dengan 7 sama dengan 140, tambahkan dengan 34, hasilnya 174. Demikian contoh-contoh menemukan suku ke N.